Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Biban Mamudi, NIM 1820202084 dari kelas Akidah Anak 1 tahun 2018, mata kuliah Ilmu Tauhid, dosen pengampu Bapak Mukti Ali MPDI. Baiklah, di sini saya sebagai kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama dan judulnya materi kami ini tentang sejarah timbulnya konsep ketauhidan. Baiklah, yang pertama yaitu adalah sejarah timbulnya ilmu tauhid. 1. Sejarah timbulnya. Jadi di sini ada 2 sejarah timbulnya ilmu tauhid. Yang pertama yaitu sejarah timbulnya ilmu tauhid pada masa kenabian, dan kedua yaitu sejarah timbulnya ilmu tauhid pasca kenabian. Yang pertama, sejarah timbulnya ilmu tauhid pada masa kenabian. Sejarah menunjukkan bahwa pemahaman manusia terhadap ilmu tauhid ini sudah tua sekali, yaitu sejak diutusnya Nabi Adam. Dari 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis, masa Rasulullah merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada Rasulullah, sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan di antara umatnya. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah dan Rasulnya, serta menghindari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dari segala bidang, sehingga menimbulkan kekacauan. Baiklah, yang kedua ada sejarah timbulnya ilmu tauhid pasca kenabian. Jadi di sini ada 2 menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sahilun. Jadi teologi Islam atau ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun tahun 1813 sampai 833 Masehi dari Bani Abbasiyah. Sebelum itu, pembahasan terhadap kepercayaan Islam disebut al-fiqh fi al-din sebagai imbangan dari al-fiqh fi al-ilmi. Biasanya mereka menyebutkan al-fiqh fid dina fadhalu minal fiqh fi ilmi. Ilmu akidah lebih baik dari ilmu hukum. Yang kedua yaitu bersumber dari Harun Nasution. Jadi kemunculan persoalan kalam dalam Islam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berujung pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib berujung pada peristiwa Perang Siffin yang menghasilkan keputusan tahkim atau arbitrase. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tessa Marcelin. Terima kasih. Marcelin Aldian akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sebab-sebab timbulnya tauhid, faktor internal, yaitu Al-Quran. Al-Quran selain mengajarkan untuk mengesahkan Tuhan dan membenarkan keutusan Nabi Muhammad SAW dalam bidang akidah, menghindarkan bantahan terhadap orang yang mengingkari adanya Tuhan. Yang kedua yaitu kaum muslim pada awalnya agama hanyalah kepercayaan yang kuat tanpa mengadakan penyelidikan.
Kemudian datang masa penyelidikan dan membicarakan persoalan secara filosofis. Yang ketiga yaitu politik. Dalam politik awalnya persoalan dalam penggantian Nabi SAW sebagai kepala negara setelah wafat. Masalah ini diawali dengan fitnah kubroh dengan terbunuhnya Utsman bin Affan yang menjadi malapetaka besar bagi umat Islam. Kondisi Muslim yang berusaha membahas ayat-ayat Al-Quran, ijabah dan ikhtiar dalam bidang konstitusi, khususnya dalam hal khalifah politik. Yang selanjutnya itu faktor eksternal. Kepercayaan non-Islam meluasnya daerah kekuasaan Islam pada dinasti Umayyah. Masa selanjutnya dikuasai pula oleh banyak perang dan orang non muslim masuk Islam. Tidak semua orang masuk Islam itu dengan hati yang ikhlas, tetapi diantaranya ada yang terpaksa, adapun karena motif-motif lainnya. Yang kedua, filsafat. Orang Yahudi dan Kristen berusaha menyerang Islam dengan senjata filsafat bersama dengan kaum muslim terdorong untuk mempelajari dan mempergunakan filsafat dalam usaha mempertahankan Islam, khususnya bidang akidah. Akibat logika dari penerjemahan dan penggunaan buku-buku filsafat yang turut melahirkan ilmu kalam sekaligus juga turut membentuk, memberi corak dan warna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Mareta akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya ilmu tauhid. Terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama itu yang mempengaruhi perkembangan ilmu kalam. Lalu terdiri dari 3 poin, itu Al-Quran membantah pendirian orang musyrik dalam surat Al-Imran ayat 59. Al-Quran mengharuskan kaum muslimin mengembangkan agama dan membelanya sebagaimana di surat Al-Fat ayat 28. Lalu di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat mendorong manusia untuk membahasnya dan menerangkannya sifat-sifat seperti manusia. Faktor kedua yaitu pengaruh yang berasal dari kaum muslimin, yang dimana kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh atas perperangan menyebabkan mereka merasa aman tinggal di dalam negeri mereka sendiri, sehingga mereka mengadakan sebuah pengkajian mengenai masalah-masalah agama secara filosofis yang tidak lagi membatasi hal yang bersifat lahiriah. Lalu masalah politik dan perselisihan antara sesama muslim. Dan yang ketiga itu terjadinya pembunuhan lawan politik bertujuan menutupi politik yang buruk karena berbedanya pendapat tentang maklumat Al-Quran. Dan yang terakhir itu faktor yang datang dari luar. Faktornya terbagi menjadi 2, yaitu setelah kaum muslimin merasa aman, memulailah mereka mengkaji akidah agama karena banyak ditemukannya kitab-kitab yang disusun oleh partai yang tidak bertanggung jawab atau bertentangan dengan Islam. Lalu yang terakhir itu partai Islam yang berusaha membela akidah Islam, terutama golongan mutasyabilah yang tidak akan menunaikan kewajibannya sebelum mengetahui akidah serta dalil di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.